mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Serang! Aja terus sore kaki ana dewa ngamlah jaga. Jaka Badak, sebuah sandiwara radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Semua barisan laskar Alas Purwo, siap! Timur dan selatan telah bangkit memberontak pada kedaulatan Kerajaan Panjalu. Pasti pemberontak, gempur! Anakku telah memberontak. Dia lari pada Jaka Badak. Mawar Biru tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Dan ia menentangku. Gusti, pangeran aku. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-8 dengan judul Macan Selatan. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Herman Wijaya sebagai Ki Gunoguwo, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kunir, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Mawar Biru yang masih terkapar terkena gigitan ular memperlihatkan kesembuhannya. Luka di kakinya tidak lagi membiru. Rupanya obat yang diberikan Pupulut sangat manjur. Mawar Biru membuka matanya. Walau masih agak samar-samar, Mawar Biru sudah dapat mengenali Jaka Badak. Paman Jaka Badak, aku digigit ular tanah. Aku tidak kuat. Aduh, kakiku terasa kaku. Tetaplah berbaring dulu, Mawar Biru. Aku akan membantu dengan kekuatan tenaga inti Karang Badak Tunggal. Iya, sudah. Bagaimana rasanya? Obat penawar ini ampuh sekali. Terima kasih, Paman. Itu bukan dari aku. Obat itu pemberian Pupulut. Kamu tahu Pupulut? Iya, Paman. Seorang biksu muda yang tidak jadi. Maksudmu Pupulut adalah bekas kekasih Dewi Astini? Itu betul, Mawar Biru. Aku tidak ingkar dengan kenyataan itu. Pupulut dan Dewi Astini berpisah lantaran tidak ada kesepahaman. Itu wajar. Sri, Lungguh, Dunya, Loro, Pati, itu yang Widi yang mengatur. Juga hal jodoh. Sudahlah. Sekarang coba gerakan kakimu. Pupulut kemana?
Aku ingin mengucapkan terima kasih. Dia sudah pergi. Dia tidak bisa berlama-lama menunggu kamu sadar. Dia harus segera kembali ke Blitan dan bergabung dengan Laskar Timur Selatan. Jadi, Pupulut bergabung dengan para pemberontak Blitan. Betul, Mawar Biru. Pupulut salah satu dari kekuatan Jenggala. Dia menolongmu karena rasa kemanusiaan. Itu pun secara kebetulan dia hendak berburu. Apakah kamu menuruni lembah Jati Abang ini mau cari apa? Paman, aku mencari daun semboja berdaun 6, tapi aku tidak menemukan. Sia-sia saja aku mencarinya. Daun semboja 6 itu hanya dongeng, Mawar Biru. Tidak ada di dunia ini. Sudahlah, ayo kembali ke kubu pertahanan. Di mana kudamu? Aku tidak membawa kuda. Aku menggunakan kakiku sendiri. Ayo berjalan ke atas dulu. Oh ya, kamu tahu ibumu datang dan hendak menyergapku. Mawar Biru tidak segera menjawab pertanyaan dan hanya berjalan di samping Jaka Badak sambil menunduk. Wajahnya murung kalau ada batu yang menghalang di sepaknya. Kadangkala ada daun-daun yang menghalangi jalannya, dicambret putus seperti melepas kekesalan hatinya. Ibu telah dipengaruhi orang-orang selatan. Sebetulnya ibu tidak berminat jadi pimpinan pemberontakan. Ibu hanya dijadikan tunggul agar paman tidak terlalu tega membasmi orang-orang selatan. Ibumu kehilangan pegangan dan keseimbangan hidupnya. Tidak ada yang mendampingi, memberikan pengarahan. Akibatnya hanya terbakar dendam saja. Hop, ayo naik di belakangku. Iya, paman. Hup. Aku jadi ingat waktu masih kecil dulu. Berkeliling naik kuda dengan paman. Sekarang kamu sudah besar ya. Hea, her, her. Nibirah memintamu untuk pulang, Mawar Biru. Pulang ke Padukuhan Warwarno atau ke Blitan? Tentu ke Blitan, bergabung dengan Laskar Timur Selatan. Sebaiknya kamu pulang dan mendampingi ibumu. Paman Jaka Badak, aku tidak bisa mendampingi ibuku selama ibu dikerumuni pemujanya, tapi juga menjerumuskannya. Ibu sudah kuperingatkan agar tidak bergabung dengan mereka. Tapi, aku hanya seorang anak. Aku tidak tahu harus bagaimana terhadap ibuku, Paman. Rasanya, apa yang akan dilakukannya hanya sia-sia semuanya. Wanita yang malang. Paman akan menolong ibumu. Dia wanita yang cinta pada anaknya. Berpeganglah. Hea, 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 hea. Waduh, di mana Mawar Biru ketemunya, Ger? Di lembah curam Jati Abang, Ki. Aku mencari kembang semboja berdaun 6, Ki Gunoguwo. Katanya bisa mendatangkan keberuntungan. Wah. Itu cuma dongeng, Mawar Biru. Itu Gusti Andiani menunggu. Terima kasih, Ki Gunoguwo. Paman, nanti aku kembali lagi. Mawar Biru yang menghilang dan telah kembali membuat kalangan kubu Alas Purwo kembali tenang. Maka persiapan penggempuran Kolo Lekso dipersiapkan lagi. Laskar Alas Purwo terus berlatih pertempuran jarak dekat dengan menggunakan senjata tombak dan pedang. Laskar panah berlatih sambil menunggang kuda. Wadas Budeng yang diserai melatih laskar tampil memukau yang melihat. Juga Jaka Badak dan Ki Gunoguwo. Ki Gunoguwo, bagaimana kabar dari para telik sandi yang dikirim ke Blitan? Sudah ada yang kembali? Ada, Ger. Telik Sandi Kriyo sudah kembali dan membawa berita bahwa kekuatan Timur Selatan akan maju serentak memburu kita dari segala arah, Ger. Percobaan serangan Nibirah yang gagal kemarin itu, Ger, telah membuat barisan Blitan mulai paham akan kekuatan Alas Purwo. Lah itu bagaimana, Ger? Tidak apa-apa, Ki Gunoguwo. Mereka belum mengetahui bala bantuan yang dipimpin Andiani telah datang. Mereka telah tahu, Ger. Seorang telik sandi yang bernama Wage tertangkap dan tewas dihukum gantung. Iya, seharusnya tidak segampang itu menggantung Wage. Rupanya mereka sudah tidak berpikir waras lagi. Menurut Kriongger, penggantungan Wage sebagai pembalasan atas kematian Pegat Suro. Oh ya, Ger, Klewer murid Pegat Suro bermaksud membalas dendam dan akan merusak Mawar Biru. Ancaman yang mengerikan untuk Mawar Biru. Iya. Dia harus segera dilindungi di mana saja. Klewer itu lebih berbahaya dibanding barisan Laskar Blitan. Aku tidak sungkan lagi untuk membinasakan Klewer.
kalau dia berani menjamah anak perawan Nibira. Para pengawal yang mengamati Tegal Manuk bagaimana? Masih Laskar Pohon atau yang lainnya? Wah, sudah diganti, Ger. Sudah. Sekarang ini Laskar Pengintai yang baru datang. Tapi barisan Laskar Blitan mempunyai sandi tempur terbang malam. Malam. Iya, Ger. Demit alas. Itu siasat tempur Daha waktu menghadapi Kahuripan. Apakah Ki Lembu Melantingan sudah juga bergabung? Beuh, ini berbahaya, Ki Gunokuwo. Kita segera harus merubah siasat. Angger Jaka Badak. Bagaimana bentuk siasat penyerbuan dengan sebutan terbang malam itu, Ger? Gerakan penyerbuan dilaksanakan pada malam hari. Semua berpakaian hitam dan tidak menggunakan api penerangan. Semua laskar hanya menggunakan suara binatang yang keluar malam untuk berbicara atau berhubungan. Misalnya suara serigala, jangkrik, suara burung hantu, dan sebagainya. Mereka hanya melakukan buru dan sergap. Tidak ada suara yang membocorkan adanya serangan. Wah. Mengerikan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Abang tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan sabit yang menjadi sumber cahaya suram. Ancaman siasat terbang malam yang akan dilancarkan kekuatan Timur Selatan menyadarkan Laskar Alas Purwo bersiaga. Jaka Badak yang sadar akan siasat penyerangan itu segera mengeterapkan taktik tempur manusia rawa. Seluruh tubuh Laskar dilumuri lumpur sehingga tersamar dengan tanah. Jaka Badak langsung memimpin pertahanan dengan baik di puncak pohon ditemani Ki Gunokuwo. Angger Jaka Badak. Agaknya malam ini tidak ada penyerangan. Ki Gunokuwo. Siasat terbang burung malam menunggu semua sudah ngantuk. Baru mereka bergerak. Justru tengah malam ini kita harus lebih waspada, Ki. Iya, Ger, iya. Angger Jaka Badak. Itu Mawar Biru mau kemana itu? Waduh, gawat, Ger. Biar saja. Dia akan jadi umpan. Laskar Blitan tidak akan mungkin membinasakannya. Kita tunggu sebentar. Pasti Laskar Blitan akan muncul dari kegelapan. Dan saat itu, tiuplah terompet tanduk itu untuk penyerangan. Iya, Ger. Mawar Biru tambah jauh. Aku akan mengikuti Mawar Biru. Jangan lupa pesanku tadi, Ki. Hop! Mawar Biru tidak kusangka sangat berani menjalankan tugas jadi umpan musuh. Dia terus berjalan cepat ke Tegal Manuk. Siapa itu yang datang? Mendekati Mawar Biru. Dan orang itu membawa obor. Aku harus segera memberi perlindungan. Hop! Dan kita Jikunir. Mau apa malam-malam begini? Wela, waduh, kebetulan aku bertemu dengan menungso lain. Waduh, Mawar Biru toh ini. Umpul-umpul, jembluk. Lah ini ada apa kamu itu? Perawan kok tengah malam begini kelayapan? Malam ini sangat tenang kita Jikunir. Maka aku jalan-jalan cari udara segar. Kita Jikunir, ada perlu apa datang ke kubu pertahanan Alas Purwo ini? Loh, tentu ada perlu penting toh. Perang itu membuat peluang untuk berjuang. Lah aku juga berjuang. Berjuang untuk perjuangan. Cocok toh? Mawar Biru sungguh tidak mengerti akan ucapan kita Jikunir. Apa maksud dan maknanya sukar untuk dipahami. Namun Mawar Biru berpura-pura memahami. Di tempat lain di semak belukar yang gelap, Jaka Badak terus mengamati gerak-gerik kita Jikunir dan juga di sekitarnya. Ada kemungkinan kita Jikunir tidak datang sendiri. Mawar Biru, Jaka Badak di mana sekarang ini? Apa dia sedang tidur atau tengah membuat mimpi dengan Andiani? Lah ya, obong-obong laler, gelutan sampai kelenger. Kita Jikunir, untuk apa menemui Jaka Badak? Aku tidak bisa membiarkan kita Jikunir kelayapan sembarangan. Wilayah ini tertutup untuk orang luar. Paham kita Jikunir? Loh, Mawar Biru. Aku bukan orang luar, Mawar Biru. Ini penting, sangat penting. Lah untuk apa aku tengah malam begini sampai di Alas Jati ini kalau tidak... Ada kepentingan. Cocok. Gondal, gandul, gundul. Tentu aku membawa berita penting untuk kuwu Alas Purwo ini. Tidak bisa kita Jikunir. Untuk malam ini tidak menerima tamu. Lihat pedangku ini kita Jikunir. Hait.
Weh, lah Mawar Biru, tidak baik menghunus pedang untuk tamu tengah malam begini. Malam bukan untuk peperangan, Cahayu. Coba lihat, bintang-bintang di langit itu berkelap-kelip, seakan-akan berkata, panggil namaku, begitu. Itu pedangmu itu tidak cocok. Kitaji Kunir, aku tidak punya waktu meladeni ocehan itu. Silakan Kitaji Kunir kembali. Wah, Mawar Biru, Mbok ya jangan membuat marah orang tua. Aku harus segera bertemu dengan Jaka Badak. Coba menyingkir, Mawar Biru. Ibumu pun tidak sanggup menghadapi aji pelebur karangku. Hup. Bagus Kitaji Kunir. Sudah semakin jelas tujuanmu. Awas, hep, hep, hiya, hop, hiya. Awas, Hop, hip, hip, hop, hiya. Apa maksudnya kita Kunir memaksakan diri untuk menemui aku? Ada-ada saja. Mawar Biru sangat mahir sekarang. Ilmu pedangnya dapat mengurung kita Kunir. Iya, biarkan saja dulu. Mawar Biru itu hitung-hitung pengeblengan. Bagus Mawar Biru, ilmu pedangmu bagus sekali. Tadai ilmu pedang pamungkas ini. Hat, ya, hop, iya, iya. Kitaji Kunir rupanya tidak setengah hati. Pedangnya berkelebat cepat dengan jurus tipuan-tipuan yang mengacaukan pertahanan Mawar Biru. Hingga pada titik kelemahan puncak, Kitaji Kunir mempercepat serangan. Rontok pedangmu. Hek. Iya. Hiu. Pedangku dapat Kitaji Kunir jatuhkan. Sambut ini. Hah? Keris pusaka Songko Bledek. Hup, hiya. Iya. Bagus Mawar Biru, bagus. Kamu ingin tahu ajian pelebur karang rupanya. Hop, hop. Iya. Kitaji Kunir, hentikan! Ki Gunoguwo, bocah ayu itu ingin tahu kepalan tangan tua ini. Ayo, Ki Gunoguwo menyingkir. Hentikan niatmu, Kitaji Kunir. Lihat Aji Gurogo ini. Hop. Kita adu nyawa. Kalau Kitaji Kunir masih berniat membinasakan Mawar Biru. Weh, gendang ditabuh teledek. Pantang mundur menghadapi wong elek. Hup, awas Ki Gunoguwo. Hentikan! Ada apa kita Kunir? Tengah malam membuat onar. Jaka Badak. Wela, ini loh perintahmu membuat perjalananku terganggu. Kesandung perawan anak Nibirah dan tua lumutan itu. Kitaji Kunir nekat. Tidak boleh terus maksa. Loh, karena aku memaksa, aku membawa keselamatan untuk kekuatan Alas Purwo. Lah iya, kurang apa aku ini? Awong datang dengan tujuan baik. Weh lah kok diacungi pedang. Lah itu ciloko ora ciloko. Untung gembong Alas Purwo ini muncul. Obong-obong tawon, ya sendiri ciloko. Mawar Biru, Ki Gunoguwo, tinggalkan aku. Kitaji Kunir, aku yang akan mengurusnya. Iya, Paman. Ayo Ki Gunoguwo. Ayo. Tidak usah meladeni wong edan itu. Yo. Kitaji Kunir, perlu apa mendatangi aku? Kenapa tengah malam begini? Kitaji Kunir bisa mati disambar laskar Alas Purwo yang sedang bersiaga. Iya, aku sudah tahu, Jaka. Tapi yang kulakukan berkaitan dengan pemberontak itu. Coba ceritakan saja. Aku tidak punya waktu untuk bicara yang tidak karuan. Loh, ya gampang. Yang baru itu dan menarik untuk membawa keuntungan tentu tidak gampang toh, Jaka. Berani harga berapa untuk berita yang kubawa? Dasar demit perakan. Lah, sama-sama untung toh, Jaka. Atau mau pilih jadi buaya buntung? Jaka Badak benar-benar jengkel oleh kelicikan Kitaji Kunir yang mau untung dan enak sendiri. Kalau bukan orang tua, pasti sudah ditendang bokong Kitaji Kunir supaya pergi jauh. Tapi Jaka Badak juga mengerti apa yang disampaikan Kitaji Kunir kabar penting dan bisa dipercaya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kabar
yang dibawa Kitaji Kunir telah diperhitungkan Jaka Badak. Serangan Laskar Belitan mengalami penundaan dikarenakan rahasia penyerbuan bocor. Maka diadakan pertemuan di Pakuan Belitan yang dipimpin oleh Kolo Lekso. Saudara-saudara seperjuangan Timur Selatan, beberapa kali penyerbuan yang telah kita lakukan di alas Jati Abang mengalami kegagalan. Lalu malam kemarin pun rencana penggempuran telah gagal karena ada yang membocorkan. Gantung saja. Saudara-saudara, pimpinan perjuangan Nibira yang mulanya dapat kita andalkan ternyata gagal. Kita ketahui bersama bahwa anaknya yang bernama Mawar Biru telah bersekutu dengan Jaka Badak. Tenang, saudara-saudara, tenang. Mengambil contoh pengalaman yang sudah merugikan, maka aku tampil sebagai panglima perang. Selanjutnya, kekuatan Timur Selatan kita bagi dengan dipimpin oleh Wonopati, Pupulut, Wulut Tampar, dan Nibira. Hidup Timur Pertemuan, saudara-saudara, pertemuan cukup sampai di sini. Untuk penggempuran kekuatan Alas Purwo akan dipimpin masing-masing ketua barisan. Selamat berjuang! Kolo Lekso, kenapa aku dijadikan panglima perang? Masih ada yang lain. Yang tua-tua itu lebih berpengalaman. Pupulut, untuk apa orang tua? Kalau hanya bikin kacau saja. Kita membutuhkan orang-orang yang berpengalaman menghadapi kekuatan Alas Purwo yang terdiri dari manusia beringas. Tapi sudah terlatih baik untuk pertempuran. Ya, itu betul Kolo Lekso, betul. Hanya sayangnya aku tidak suka bertempur kalau tidak terpaksa. Apakah kamu sungkan menghadapi Jaka Badak atau Tri Andiani? Jangan salah lagi, Pupulut. Seandainya Jaka Badak tidak memihak Panjalu, aku pun mau memberikan putriku untuk jadi istrinya. Memang sangat disayangkan. Suasana di pendopo yang dihadiri pemuka perjuangan agak sepi dan resah. Walau Kolo Lekso terus membangkitkan semangat para pengikutnya, namun masih juga terlihat kelesuan. Ki Wulut Tampar dan Nibira tetap merisaukan Mawar Biru yang jadi bergabung dengan Jaka Badak. Nibira, aku akan membuat perhitungan dengan Jaka Badak kalau Mawar Biru tidak segera kembali. Ki Wulut Tampar, aku sudah berusaha mendekati Jaka Badak, tapi nyatanya gagal. Aku bingung, kenapa Mawar Biru tidak mau pulang. Entah apa sebabnya anakku jadi keedanan pada Jaka Badak. Dia hanya seorang bocah yang masih terkesan pada pengasuhnya ketika masih kecil. Aku yakin sekali Mawar Biru tidak memihak secara sungguh-sungguh pada Jaka Badak. Anakku malang, yang dewata agung, kembalikan anakku. Sudah cukup derita hidupku ini. Jangan lagi hancurkan masa depan anakku. Biarlah aku tanggung karena dosa-dosa aku sendiri. Nibira, aku pasti akan mengembalikan anakmu itu. Cerita Pupulut tentang anakmu digigit ular nyatanya sudah sembuh dan sempat tarung dengan Kitaji Kunir. Tuwek bongkrek itu, kalau mencelakai anakku, ku hirup darahnya. Tidak usah nekat begitu, Nibira. Percayakanlah pada aku tentang anakmu itu. Mawar Biru tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Aku percaya Jaka Badak melindungi anakmu, Mawar Biru. Tapi siapa tahu di antara sekian banyak orang-orang Belitan ini tidak melihat siapa yang dijumpai, termasuk anakku. Mereka akan menebas siapa saja pengikut Jaka Badak. Siapa? Hal itu perlu diberi penjelasan pada seluruh laskar agar mereka tidak mencelakai anakmu.
Kata-kata Kololekso waktu pertemuan tadi sudah merupakan ancaman. Aku sangat cemas. Aku akan menemui Jaka Badak lagi sekarang. Oh, sabar Nipira, sabar. Kamu akan celaka nanti. Oh ya, sabar toh. Ki Welut Tampar, aku tidak ingin anakku terenggut binasa oleh peperangan ini. Aku harus menyelamatkan anakku. Jangan Nipira, jangan. Kamu akan dihadang barisan Timur Selatan. Mereka tidak akan membiarkanmu menemui Jaka Badak atau anakmu. Apa dayaku sekarang ini? Aku terperangkap dan terjerumus pada kemelut yang tidak pernah aku mengerti. Semua menjebakku untuk menghancurkan semua hidupku. Sudah. Yang Widi, kuatkanlah diriku. Nibirah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dari rasa kepedihan yang mendera batinnya. Isak tangisnya jadi mengundang perhatian orang-orang yang kebetulan melihatnya. Pupulut yang tanggap akan keadaan segera mendatangi Nibirah dan Ki Welut Tampar. Ki Welut Tampar, apa yang membuat Nibirah menangis? Kenapa? Hati wanita yang lembut. Biasa Pupulut. Nibirah bingung memikirkan anaknya. Duh, aku pun sudah memperhitungkan hal itu. Aku sudah membicarakan dengan Kololekso. Tapi agaknya Kololekso tidak menanggapi dan tidak mau tahu. Untuknya, siapa saja yang jadi sekutu Jaka Badak akan dihabiskan. Mawar Biru itu bayi yang baru gede. Dia tidak tahu apa-apa tentang sengketa Panjalu dengan Jenggala. Aku sudah berusaha menyelamatkan Mawar Biru, tapi malah bentrok dengan siluman kera Ki Wanoro. Lah rencanaku jadi rusak. Monyet tua itu terlalu tangguh untuk dilewati. Sudah tentu Pupulut. Ki Wanoro dulunya senopati tangguh yang selalu jadi momok musuh Panjalu. Entah bagaimana mulanya setelah menghilang. Tahu-tahu muncul dengan kekuatan manusia alas Purwo yang masih kuat. Aku akan hadapi Ki Wanoro. Ya, aku tahu kelemahannya. Ki Welut Tampar, sesungguhnya aku agak berat dengan tugas menggempur orang-orang yang kita kenal semua. Agak rikuh oleh rasa persahabatan di masa lalu. Ini perang saudara, Pupulut. Perang menginginkan kemenangan pada suatu pihak. Kalau tidak Jenggala, ya Panjalu. Ki Welut Tampar, kini kupikir sudah saatnya kita mengatur barisan kita, pagar kuning. Biar saja orang-orang Blitan masih enak-enak main dadu. Tunggu Nibirah dulu. Dia sedang ngasuh di kamarnya. Kamu tidak usah terburu-buru. Kamu sudah tahu bahwa Wonopati dipersiapkan untuk menculik Mawar Biru. Menculik Mawar Biru? Ya. Oh, itu tidak boleh terjadi. Wonopati pasti akan merusak dan memperkosa Mawar Biru. Itu berbahaya sekali. Aku tahu sekali bahwa Wonopati ganas terhadap wanita-wanita muda. Kita berbagi tugas untuk bergantian mengawasi gerak-gerik Wonopati. Aku tidak ingin Mawar Biru jadi korban. Apalagi sampai rusak pagerayunya. Ki Welut Tampar dan Pupulut segera mempersiapkan barisan pagar kuning Jenggala, laskar yang berkumpul di pinggiran alun-alun dengan mendirikan gubuk-gubuk. Sementara itu dikumpulkan dan diberikan pengarahan. Namun Kololekso yang memperhatikan dari pendopo Pakuwon segera memerintahkan seorang laskar untuk memanggil Pupulut dan Ki Welut Tampar. Ada apa Kololekso? Aku harus mempersiapkan laskar. Ki Welut Tampar, sekarang waktunya laskar untuk ngasuh. Mereka harus dalam keadaan segar dan kuat untuk menggempur kekuatan laskar alas Purwo. Kololekso, walaupun kamu menjadi kowo di Blitan ini, tapi ingat bahwa perjuangan ini adalah demi kepentingan seluruh rakyat Kediri dan Jaga Jawa ini, bukan hanya untuk kepentinganmu. Ada apa ini? Apakah aku salah omong? Aku pun berhak untuk mengatur barisanku, Kololekso. Laskar yang kupimpin harus selalu terampil dalam pertempuran. Coba lihat itu, Laskar Selatan, laskarmu, mereka main dadu dan nanggap teledek, jogetan siang hari begini. Iya ya. Mereka akan kuhukum. Memalukan sekali. Laskar begertinya kok seperti orang-orang urakan. Apa hal itu membawa citra Blitan ini? Di mana Wonopati? Wonopati sedang kuutus menemui peramal di Dukuh Ngaleng. Aku ingin tahu, apa kita berhasil atau tidak.
Waduh, perang kau percaya pada dukun ramal. Tidak sekalian saja cari ramal istri muda. Hah? Ini kecelakaan atau sengaja membuat semua celaka? Hah? Aku jadi bingung. Kalau seorang aku masih percaya pada dukun. Welut Tampar. Aku tahu segala rencana tindakanku bukan hanya percaya pada dukun ramal. Kurasa tidak ada gunanya kita berselisih. Hanya karena persiapan diri yang berbeda untuk menghadapi Jaka Badak dan Laskar Alas Purwo. Ki Welut Tampar. Pupulut. Kita harus segera mengenyahkan Jaka Badak dari Alas Jati Abang di wilayah utara Blitan ini. Oh, itu sudah tentu. Hanya perlu kutegaskan, Kololekso. Aku bukan bawahanmu yang harus patuh pada perintahmu. Kita datang dari arah yang berbeda dan hanya bertujuan sama, yaitu merobohkan kekuasaan Gusti Prabu Kertajaya. Hal itu sudah kuperhatikan, Ki Welut Tampar. Tapi jangan salahkan aku. Kalau barisan pagar kuning tertumpas habis, aku akan urus laskar yang tidak tertib itu. Kololekso sebenarnya merasa malu. Rahasia pribadinya yang hanya mementingkan diri sendiri dibongkar Ki Welut Tampar tanpa tedeng aling-aling. Maka dicarinya alasan untuk beranjak pergi mendatangi kumpulan laskar yang sedang berkumpul main dadu sintir. Maka laskar pun bubar melihat sang pemimpinnya datang. Bubar. Denku datang. Ayo bubar. Itu Denku datang itu. Ayo. Wah, ayo bubar. Laskar? Apa kerja kalian itu? Memalukan sekali. Apa aku pernah mendidik menjadi laskar penjudi? Tidak. Kalau tidak, kenapa lakukan perjudian di sini? Apa tidak malu dengan laskar barisan pagar kuning di seberang itu? Lihat mereka yang terus berlatih tempur itu. Ayo lihat. Iya, Denku. Apanya yang iya? Sebagai hukuman, semua lari mengitari alun-alun 10 kali. Ayo, lari. Cepat kataku. Lari. Ayo. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Segala keperluan yang kuberikan sehingga lupa jati dirinya. Siapa lagi itu yang datang berkuda? Kita Cikunir lagi. Waduh, itu laskar terus berlatih ya. Hebat. Kita Cikunir, ada kabar apa? Lah, obong-obong blekok. Enaknya dimakan sambil jongkok, toh. Aku datang tentu sampean sangat membutuhkan keterangan. Aku sudah menyebarkan para telik sandi yang memata-matai seluruh wilayah Blitan ini. Jadi kau anggap kita Cikunir tidak ada urusan lagi di sini? Lah, kok sembrono? Kololekso, sampean itu berjuang untuk menang toh rupanya. Atau sengaja mau kalah dan menghancurkan diri sendiri, lalu jadi pahlawan. Terlambat. Kita Cikunir, apa yang terlambat? Aku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tanggung jawab, segala akibat pergolakan di Blitan ini. Apa ada sesuatu yang baru setelah manusia kera Alas Purwo itu? Oh, ada banyak. Ingin tahu ya? Ya kita atur penukarannya. Umbal-umbul, sido kumpul. Ayo, aturannya bagaimana ini? Kalau mata-mata itu sudah merem matanya kebanyakan nyogok di tempat pelesiran. Lah iya toh? Bisa saja kita Cikunir ini. Ayo ke pendopo, ayo. Kita Cikunir dengan penuh semangat berjalan di samping Kololekso, berjalan menuju pendopo di mana Ki Welut Tampar, Pupulut dan Nibirah sedang berbincang-bincang. Semua tampak agak resah setelah munculnya kita Cikunir. Lah, sedang bancaan apa toh ini? Kumpul semua di pendopo ini. Nibirah, sugeng selamat lahir batin. Juga Ki Welut Tampar dan Pupulut, sugeng selamat lahir batin. Nah, kita Cikunir,
Sampaikan sekarang apa yang menjadi tujuan kita Cikunir datang kemari. Aku ini pewarta yang jauh lebih tanggap daripada para telik sandi di Blitan ini. Kalau aku yang jadi kuwu, aku pecat semua mata-mata di sini. Lah apa kerjanya? Ada perkembangan baru tidak tahu. Ini sejarah putih yang ternoda kebodohan karena tidak becus menjalankan tugas. Aku bisa mengatakan demikian ya, karena memang sudah kupersiapkan diriku ini mengangkat citra perjuangan yang agung. Tahu-tahu yang agung itu apa? Bukan si Agung penjual jagung bakar itu, bukan. Juga bukan Mas Agung yang itu. Itu bukan juga si Agung pembawa jajanan pasar itu, bukan. Tapi yang betul-betul perjuangan agung. Des, perjuangan dalam memenangkan pertempuran perlu kabar perkembangan musuh. Nah itu cocok. Lah iya toh? Anakku bagaimana kita Cikunir? Bayar seperak dulu, Agung. Agung Nibira, nanti ku ceritakan. Jangan berpikir aku ini mata duitan loh Nibira. Aku hanya minta ganti ongkos perjalanan saja. Loh jauh loh dari sana ke sini. Seperak itu tidak membuatmu jadi melarat kok. Apa-apa duit terus. Nih, seperak. Nah, seperak. Dan ceritakan tentang Mawar Biru anakku. Loh ya tunggu dulu toh. Duit ini ku kantongi dulu begini. Ah, kalau duit di tangan gampang merucut. Lak beres kalau begini. Nah, anakmu Mawar Biru selamat dan sedang berlatih dengan Ki Wanoro. Pendeknya Mawar Biru tidak kurang apa-apa. Dia sehat dan montok. Untuk tambahan, Jaka Badak dan Tri Andiani sedang membuat acara sendiri, jor-joran. Ah, mumpung jauh dari Dewi Astini. Aku setuju itu. Kedatangan Aryo Gede, seorang senopati Panjalu yang dikabarkan oleh kita Cikunir, memang benar adanya. Aryo Gede muncul bersama Rakrian Bangar dan Laskar Bayara. Kalau di kubu Blitan, kedatangan Aryo Gede menjadi perhitungan baru untuk menggempura. Sebaliknya di kubu Alas Purwo, kedatangan Aryo Gede menjadi masalah baru bagi Jaka Badak karena ulah Aryo Gede yang angkuh dan meremehkan Laskar Alas Purwo yang tampaknya seperti kuli-kuli kasar. Penghinaan Aryo Gede pada Laskar membuat mereka murka. Hei, kamu itu mengasah pedang atau hanya bermain-main? Hah? Mengasah pedang bukan begitu caranya. Dasar wong alas tidak tahu mempergunakan pedang. Goblok! Wah. Bahuku terluka. Arat, awas! Iya, odar kalian. Hai, iya, hentikan! Hentikan! Kenapa saling menyerang? Ayo jawab, Laskar! Ayo, sekarang cepat kembali pada barisan semula dan adakan persiapan tempur. Ayo berangkat! Aryo Gede, apa yang kamu lakukan terhadap Laskar itu sehingga mereka mengamuk begitu? Itu sebabnya. Kamu itu punya laskar, pekertinya masih liar. Aku memberikan pengarahan itu wajar. Justru mereka mengamuk dan melukai bahuku ini. Jaka Badak yang sudah tahu watak Aryo Gede yang angkuh yang juga berangasan, tidak mempercayai ocehan Aryo Gede yang membela diri. Walau sebenarnya Jaka Badak jengkel, tapi tidak diperlihatkan pada senopati Daha di dekatnya. Malah Jaka Badak merendah. Aku harapkan kamu memaklumi Laskar Alas Purwo, Aryo Gede. Kalau tidak memandangmu, sudah kusapu semuanya tadi. Kurang ajar sekali sikapnya. Tidak menghormatiku sebagai seorang senopati kerajaan. Ya, hati-hatilah. Laskar Alas Purwo bisa memakanmu mentah-mentah. Mereka masih gemar daging manusia. Jadi mereka itu masih puas dan suka memakan manusia. Jangan dekatkan aku pada mereka itu, Jaka Badak. Aku ngeri melihat gigi mereka yang runcing-runcing itu. Selama di dekatku,
Aku bisa melindungimu, tapi aku tidak tahu kalau di tempat lain. Kamu telah menyulut permusuhan dengan orang-orang Alas Purwo dan mereka itu pendendam. Wah, aku harus berjaga-jaga dengan laskarku. Kuharapkan wong Alas Purwo itu tidak menyerangku lagi. Aryo Gede, Aryo Gede. Kamu sudah menggali sarang buaya dengan pedangmu. Kenapa Aryo Gede itu pergi sambil mengumpat tidak karuan? Dia dikeroyok laskar. Baunya tergores pedang. Andiani, di mana Mawar Biru? Bersama Ki Gunoguwo. Dia belajar memanah burung yang sedang terbang. Itu bagus untuk Mawar Biru. Anak itu ternyata bakatnya hebat. Kita benar-benar harus mengawasi Mawar Biru. Dia sangat terancam. Kemungkinan dia diculik bisa terjadi. Tidak usah khawatir, Kang Mas. Aku pun ikut menjaga Mawar Biru. Aku ingin jalan-jalan sebentar, boleh? Mau kemana kamu? Ingat Andiani, kita berada di wilayah Kololekso. Ayo, kutemani. Aku mau sendiri. Aku bisa menjaga diri. Aku senopati loh. Walau sudah jadi istrimu. Tapi ini ketertiban, Andiani. Semua mengikuti tata tertib untuk keselamatan bersama. Kamu jangan mengada-ada ya. Nanti yang lain ikut-ikutan. Jadi tidak karuan. Loh, aku ikut bertanggung jawab tuh. Tidak usah cemas. Aku tidak terlalu jauh. Aku hanya butuh udara baru setelah berada di lubang perlindungan. Aku segera kembali. Hup, hiya, 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 hiya. Yang lain tertib. Istri sendiri melanggar peraturan. Jaka Badak mengawasi Andiani yang terus memacu kudanya ke arah luar alas Jati Abang. Jaka Badak menghela napas berat untuk menekan kekecewaan atas sikap Andiani. Jaka Badak terus termenung sampai tidak diketahuinya Kiwan Noro telah berdiri di dekatnya. Apa yang dilamunkan Jaka Badak? Gusti Andiani pergi itu sudah biasa. Dia perempuan tangguh dan tidak usah dicemaskan. Oh iya Kiwan Noro, bagaimana persiapan laskar tempur? Sudah. Tapi aku mendapat pengaduan dari beberapa orang laskar Aryo Gede menghina para laskar pedang. Aku bermaksud menemuinya untuk minta pertanggungan jawab. Semua sudah selesai. Aryo Gede sudah mengakui kesalahannya padaku. Kurasa urusan kecil itu tidak perlu dibesar-besarkan. Maklumi saja watak Aryo Gede itu. Jaka Badak, aku tahu itu. Tapi seharusnya wong gede itu tahu ada sedikit. Aku sebagai sesepuh yang membesarkan dan mendidik wong Alas Purwo itu dengan keringat dan darah. Tidak bisa kuterima perlakuannya yang congkak itu. Ada apa Kiwan Noro? Kiwan Noro, apakah tidak puas akan perlakuanku pada laskarmu itu? Mereka itu harus dicerdaskan lagi, Kiwan Noro. Apa mereka itu tidak mengenal urutan derajat dan pangkat yang kusandang selama ini? Memalukan sekali. Aryo Gede, kalau pangkatmu dan derajatmu setinggi langit, kalau watakmu selalu merendahkan orang lain, akan hancur jiwa ragamu. Sudahlah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali pada barisan masing-masing. Apa tidak malu ditonton oleh laskar itu? Ku buktikan omonganku. Aku bukan hanya gede badanku. Hop! Ayo Kiwan Noro. Ku tandangi apa-apamu. Jaka Badak. Untuk menembus malu laskarku, ku tandangi Aryo Gede. Aryo Gede, kita tarung 10 jurus. Kalau aku kalah, ku serahkan laskar Alas Purwo ini untuk jadi jajahanmu. Ayo Aryo Gede. Hop. Bakalan copot kepalamu Kiwan Noro. Awas. Hop. Hop. Hiat. Aryo Gede sudah mulai tangguh sekarang. Pertahanannya lumayan menghadapi serangan dari atas oleh Kiwan Noro. Awas Kiwan Noro. Rasakan kepala ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Pertarungan persahabatan antara Kiwan Noro dan Aryo Gede mengundang semua orang di kubu Alas Purwo untuk menonton. Tanpa diatur lagi, mereka membentuk lingkaran. Jaka Badak terus berjaga-jaga kalau salah satu di antaranya celaka.
Keluarkan semua kedijayaanmu. Aku tadai dengan kedua tanganku ini. Hop! Ini pertahanan gajah tawar. Ayo. Hop, iya. Awas Aryo Gede. Hop. Iya. 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 Barat. Aku balas, awas. Iya. Siap serangan Jenggala. Semua barisan siap. Kembali pada wilayah masing-masing. Kiwanoro, segera hadang serangan itu. Aryo Gede, kerahkan laskarmu menggempur. Siap! Laskar! Siap! Maju! Ayo maju! Andian, di mana kamu jumpai musuh ini? Di mana? Di wilayah Tegal Asem, seberang kanan Tegal Manuk, mereka baru menyeberangi kali. Andiani, di mana kamu jumpai musuh itu? Hah? Di mana? Di wilayah Tegal Asem, seberang kanan Tegal Manuk, mereka baru menyeberangi kali. Kamu tahu siapa yang memimpin laskar pemberontak itu? Wonopati dan Klewer, tapi mereka bergerak hati-hati dan selalu menghilangkan jejak. Aku tahu Andiani, mereka punya sasaran tersendiri. Rupanya mereka akan membokong kita dari belakang. Kita songsong mereka. Jaka Badak, sudah yakin aku harus bertahan dengan laskar atau bagaimana? Laskar Blitan rupanya hendak menggunting kita dari belakang. Sekarang kita dahului mereka. Siapkan laskar panah saja. Aku akan bawa senjata peledak. Sudah, berangkatlah duluan ke Alas Asem, Kiwanoro. Oh, siap. Akan kulaksanakan tugasku. Ayo berangkat. Setelah Kiwanoro berangkat, Jaka Badak segera berkemas mempersiapkan senjata peledak yang dimuat pada kuda beban dibantu Andiani. Tidak lupa juga sebelum berangkat memberikan pengarahan pada Mawar Biru dan Ki Gunungku untuk mengadakan pertahanan di lubang perlindungan dengan menggunakan senjata peledak. Sesudah itu baru berangkat disertai Tri Andiani. Ayo Andiani. Alas Asem yang dikatakan Tri Andiani merupakan wilayah bukit dengan pohon asem yang rapat tumbuh liar. Di kaki bukit mengalir anak kali berantas yang bening airnya. Wilayah yang cocok untuk gerakan terselubung keluar dari pedukuhan Blitan. Di mana kamu melihat mereka, Andiani? Mereka menyeberangi kali di bawah itu. Itu loh, yang ada batu menjorok dari permukaan air. Di situ dangkal. Mereka menyeberang satu persatu dengan berbaris dan menuju utara. Kalau begitu, mereka sekarang masih berada di lereng bukit Anakan ini. Ayolah, kita kejar mereka. Hop, hop, hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Siap. Bidik sasaran di bawah itu. Satu. Tahan, Kiwanoro. Kita tidak bermaksud membantai besar-besaran laskar pemberontak di bawah itu. Terlambat sedikit. Barisan itu akan jadi mayat semua. Apa rencana kita? Kita hanya mengusir mereka kembali. Kalau ada yang nekat maju, baru binasakan. Lihat mereka itu. Bernyanyi-nyanyi bergerak maju tanpa menyadari kita berada di atas kepala mereka. Iya. Ternyata mereka bukan laskar tempur sejati. Iya. Itu penduduk biasa yang dipersenjatai. Itu pasti akalnya Kololekso. Aku tidak sampai hati kalau mereka binasa. Aku yang mulai membuat kejutan untuk mereka. Jaka Badak, aku bisa memulainya? Jangan mengenai laskar di bawah itu. Baik, ini satu pasar peledak untuk membuat laskar itu kocar-kacir kaget. Hup, ya. Wah, mereka lari pontang-panting. Serangan yang dilancarkan Laskar Alas Purwo sama sekali tidak terduga oleh Laskar Blitan yang dipimpin Wonopati dan Klewer. Senjata peledak yang dilemparkan dari atas membubarkan barisan dan cerai berai.
Semua berlarian menyelamatkan diri. Mau tidak mau harus ditarik mundur dari wilayah Alas Asem di pinggir anak kali Brantas. Semua mundur lagi ke Blitar. Hentikan serangan! Hentikan! Biarkan mereka tetap hidup dan kembali ke Blitar. Semua tetap di tempat dan terus bersiaga. Jaka Badak, kita tidak bisa semua berada di sini. Alas Jati Abang dapat diserbu oleh mereka. Wilayah ini aku saja yang mengawal. Yang lain segera kembali ke Tegal Manuk. Aku bersama laskarku saja yang kembali. Baik Aryo Gede, berangkatlah. Aku segera menyusul. Laskar Panjalu, siap, maju! Hampir saja kita kebobolan siasat. Rupanya nalurimu sudah mulai tajam menangkap bahaya, Andiani. Itu gara-gara Aryo Gede mengajak aku berkelahi. Akibatnya, untung Andiani mengetahui adanya penyusupan itu. Kebetulan saja Ki Wanoro. Entah kenapa aku tertarik untuk melihat anak kali Brant. Terus terang, aku ingat Dewi Astini yang gemar berdiam di pinggir kali. Aku mencoba mengikutinya. Memang ada ketenangan melihat air yang mengalir di antara celah-celah batu. Ternyata datang yang lain ikut mengalir, yaitu Laskar Blitan. Ya, kita memang harus belajar dari gejala gerak alam, Andiani. Ki Wanoro, aku dan Andiani akan menyelidiki sekitar Tegal Manuk. Kalau ada bahaya, bunyikan trompet tanduk dengan sandi panggilan bantuan. Baik. Baik, Jaka Badak. Aku laksanakan tugasku. Ayo Andiani, kita bergerak ke Tegal Manuk. Baik, Ki Wanoro, ini kutinggalkan sebagian senjata peledak untuk berjaga-jaga. Supaya lebih kuat laskar di sini. Iya. Senjata peledak itu akan sangat ampuh membubarkan Laskar Blitan. Ayo Jaka Badak. Ya. Selamat berjuang, Ki Wanoro. Jaka Badak segera menyusul Tri Andiani. Lalu keduanya berbarengan menuju Tegal Manuk. Derap lari kuda yang mereka naiki yang berlari, seakan sajak-sajak peperangan untuk kemenangan dan kejayaan para kesatria bangsa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Saudara pendengar, tindakan apa yang dilakukan oleh Wonopati dan Klewer setelah laskarnya dipukul mundur oleh Laskar Alas Purwo? Silahkan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode ke-8 dengan judul Macan Selatan. Sampai jumpa.